Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part kedua ya. Langsung aja ke saham yang pertama, ada HIL. Nah, untuk HIL ini juga hari ini kembali menguat ya, 4,2%. Ini boleh dipantau-pantau lagi pergerakannya kalau dia kembali menguat lagi atau bisa tembus dari 2.740 ya hari ini atau 2.760-an. Ini biasanya di situ ada yang tahan. Nah, ini kalau bisa lewat targetnya boleh pakai target R2 ataupun R3 ya, sekitar di 3.110 ataupun di R2-nya di 2.950-an. Jadi pantau nih sudah ada kekuatan lagi HIL untuk balik ke atas, mudah-mudahan bisa lanjut lagi ya, dipantau aja. Lanjut ke Sido. Nah, untuk Sido hari ini juga belum kemana-mana, belum berhasil breakout dari 656-nya ya. Hari ini tertinggi di harga 655. Ini juga masih boleh dipantau-pantau kalau dia breakout ya. Tapi kalau misalkan dia turun di bawah baseline atau di bawah harga 640, sebaiknya jangan masuk dulu, tunggu aja sampai dia mantul lagi di harga 615-nya lagi. Ini masih boleh diperhatikan untuk Goto ya, untuk beberapa hari ke depan ya, 1-2 hari. Kita lihat aja apakah dia berhasil breakout atau enggak. Selanjutnya ada Goto. Nah, ini Goto menarik ya, dia mantul di harga support area 91 ya. Ini kalau diperhatikan ini weekly-nya dia bikin double bottom ya, di support yang sama dia kembali menghijau. Ini boleh dipantau-pantau kalau misalkan Goto berhasil breakout trendnya ya. Ini ada trend line. Ini kalau misalkan dia bisa tembus naik ke atas atau sekitar di harga 99-an ya. Kalau misalkan dia lanjut bisa tembus harga 99. Target terdekatnya di 119 dulu ya untuk saat ini. Nah, ini boleh dipantau-pantau untuk Goto. Harusnya bisa lebih ya kalau bisa tembus 119-nya. Lanjut ke Wifi. Wifi hari ini sempat naik tinggi tapi akhirnya ditutup merah ya, di terkoreksi 0,9%, tapi masih di atas JT ya, atau di atas EMA 100-nya di harga 197. Mudah-mudahan nih dia nggak turun lagi. Nah, ini kalau misalkan besok masih ada kekuatan hijau atau mantul-mantul, boleh targetnya di R2-nya ya, atau di harga sekitar di 121-an atau di 221 ataupun di 220-an untuk targetnya. Lanjut ya ke Seger. Seger makin seger nih ya, hari ini naik lagi 6,4% ya, ini bikin roket dia naik ke atas. Ya, mudah-mudahan aja bisa sampai ke harga 1145 ya untuk Seger. Kalau misalkan dia tembus lagi ya hold aja dulu ya, ini masih bagus banget Seger karena juga secara company juga bagus. Jadi kita lihat aja apakah Seger masih bisa naik cukup kuat lagi beberapa hari ke depan. Selanjutnya ada DKFT. Nah, DKFT ini mungkin sudah sekitar 5 harian ya bergeraknya naik turun di harga yang sama. Hari ini di sesi 2 dekat penutupan dia ditutup naik lagi ya, 2,8% penguat. Nah, ini kalau misalkan DKFT bisa tembus 110 aja, ini bagus ya. Mudah-mudahan juga bisa lewat dari R2-nya ya, sekitar di harga 115-nya. Nah, ini boleh dipantau-pantau. Kalau misalkan dia ternyata tembus 110, target terdekat di R2 115, tapi harapannya sih bisa sekitar ke R4 ya untuk DKFT. Selanjutnya ada TINS. Nah, ini TINS mantul di area tren di bawah ya, ini area support tren bawah. Nah, ini kalau misalkan lanjut, mudah-mudahan sih bisa closing di atas 930 nih. Nah, ini boleh dipantau-pantau besok ataupun di minggu ini kalau dia menghijau lagi. Paling nggak bisa closing di 935 atau ya, itu akan jauh lebih bagus. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi trennya. Paling nggak ke area JT ini yaitu di sekitar harga 980-an ya untuk target, atau boleh pakai R2 sekitar di 968 untuk TINS. Tapi dia harus lewatin dulu 930-nya ya untuk saham ini. Lanjut ke Lead. Nah, lihat hari ini menguat
12,2%, sempat menyentuh harga 67. Ini bagus ya, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Kita langsung taruh aja target berikutnya atau target yang lumayan agak jauh, yaitu di 75. Mudah-mudahan sih bisa sampai ya ke 75, dipantau-pantau aja untuk lihat kalau yang sudah punya atau sudah masuk. Ini kemarin juga kita bahas ya. Hari ini dia tembusin trend line-nya, mudah-mudahan bisa naik cukup kuat ke harga 75. Lanjut ke ESA. Nah, ESA posisi masih oke walaupun hari ini koreksi 0,7% ya. Selama masih bertahan di atas harga 645, ini masih boleh cicil-cicil masuk kalau yang belum punya. Nah, sebetulnya ini signalnya sudah dari tanggal 10 Agustus kemarin ya. Nah, untuk saat ini dia istirahat dulu. Nah, tapi kalau ternyata besok menghijau ya, targetnya boleh pakai target R2-nya ataupun di 705. Tapi kalau misalkan dia tembus 705 boleh hold dulu, mana tahu bisa ke R4 yaitu di harga 805 ya untuk ESA. Lanjut ke Medco. Nah, untuk Medco hari ini kembali menguat 4,8% ya. Sayangnya closingnya nggak di atas 1080 nih. Kalau misalkan dia closing di 1085 atau di 1090, nah ini ya jauh lebih bagus, tapi nggak apa-apa, dipantau aja lagi besok. Kalau misalkan ternyata dia kembali menghijau lagi, targetnya terdekat di R1 di 1120 ataupun di resisten di 1130-nya. Tapi kalau bisa break, boleh hold dulu, mana tahu bisa ke R2 ataupun ke R3-nya untuk Medco. Kita lanjut ke Tugu ya. Nah, ini Tugu mantul ya dari area bintik-bintiknya nih, area JT atau EMA 100-nya. Nah, ini hari ini dia menguat 3,2%. Nah, kalau misalkan dia lanjut naik-naik pelan-pelan, targetnya untuk saat ini masih di R2 dulu ya, di 1400 tujuan ya kalau misalkan Tugu kembali menguat lagi. Tapi kalau misalkan dia mau sideways dulu selama masih bertahan di atas 1220, ini masih bisa cicil-cicil masuk kalau teman-teman mau ambil pada saat dia koreksi atau buy on weakness. Kita lanjut ke Halo. Nah, untuk Halo ini boleh dipantau-pantau dulu ya, jangan buru-buru masuk. Biasanya pergerakannya cukup liar kalau sudah bergerak untuk Halo, tapi kalau mau masuk cicil-cicil jangan terlalu besar dulu. Nah, ini boleh diperhatikan untuk besok kalau misal atau minggu ini kalau dia bergerak lagi di atas harga 76 ya. Hari ini sempat ke harga 82 tapi saya closing di 80. Nah, ini selama masih di atas harga 76 masih boleh diperhatikan pergerakannya, tapi untuk saat ini mudah-mudahan sih bisa ke R2-an ya, atau ke R1 dulu deh di harga 91 aja udah bagus nih. Nah, teman kalau saya lebih prefer langsung ke R2 targetnya kalau misalkan sudah masuk di saham Halo ini. Selanjutnya IMPC. IMPC hari ini kembali menguat lagi 2,9%. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut lagi dan bisa menembus harga 352 akan sangat bagus ya. Untuk targetnya di 371 dulu ataupun boleh di R2-nya di 375 untuk IMPC. Lanjut ke Oasa. Oasa hari ini lanjut ya, menguat 7,77%. Bagus banget angkanya. Mudah-mudahan bisa lanjut ke R4 ya, ke harga 222-nya ya untuk yang sudah punya atau yang masih hold untuk saham ini. Kita lanjut ke PNLF. PNLF hari ini belum bergerak kemana-mana ya, masih belum bisa closing di atas harga 312 ataupun 316, tapi ini masih boleh diperhatikan beberapa hari ke depan ya. Nah, ini kalau bisa tembus 312 ataupun 316 atau closing di atasnya, targetnya boleh di 330 ataupun di R2 di 344-nya untuk PNLF. Lanjut ke MTMH. MTMH masih belum bergerak tapi masih kuat posisinya di atas 1370-nya. Perhatikan aja kalau dia berhasil breakout dari harga 1385 ya. Targetnya boleh di sekitar R2 ya, di trendline ya, atau di sekitar harga 1474-nya untuk MTMH.
Lanjut ke WIRG. WIRG ya hari ini naik sangat kuat ya, menguat 10,3%. Closing di harga 149. Nah, ini di sesi 2 dia gas lagi setelah dia masih bertahan di atas harga 142, lalu dilanjut lagi dan closing di harga 149. Targetnya di R2 ataupun terdekat di 155, tapi kalau misalkan tembus boleh dinaikin ke R2 di 157. Tapi kalau misalkan masih mau hold, pastikan dia closing di atas harga 155-nya dulu ya. Kalau misalkan dia closing di atas 155, targetnya boleh dinaikin ke R3 ataupun ke R4-nya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu TSPC. TSPC hari ini naik 1,6%. Ini juga boleh dipantau-pantau kalau dia break trend line-nya juga nih ya, sekitar di harga di R1-nya ya, yaitu di 1833. Nah, ini kalau bisa tembus boleh hold dulu, mana tahu bisa ke R2-nya ya di 1937. Tapi harus lewatin dulu resisten di harga 1920-nya untuk TSPC. Lanjut ke saham berikutnya yaitu MITI. Wah, MITI hari ini break lagi nih. 370-nya ditembus, hari ini closing di harga 382. Apakah bisa ke R3-nya atau ke R2-nya besok ya? R2 sih harusnya kena ya. Ini buat signal di tanggal yang hari Senin ya, tanggal 7. Nah, hari ini masih lanjut. Mudah-mudahan sih tembus R2-nya atau bahkan R3-nya ya untuk MITI. Yang masih punya masih boleh hold. Jangan lupa naikkan trailing stop-nya aja. Kita lanjut ke saham berikutnya, ini juga ada yang dadakan naik yaitu BBRM. Hari ini menguat 22,5% ya. Dan langsung kena R2-nya ya di 21% yaitu di harga 78. Hari ini sempat menyentuh harga 81 ya. Nah, ini kalau lanjut boleh mudah-mudahan targetnya bisa ke R4 ya. Kalau bisa ke R4 bagus nih, ke harga 91-an untuk BBRM. Tapi hari ini dia closing persis di trend line-nya dia ya. Tapi kita lihat aja kalau misalkan lanjut bagus, tapi kalau balik arah yang sudah punya baiknya sih TP dulu ya. Takutnya diturun lagi dan lama lagi di bawah. Kita lanjut ke HATM. HATM hari ini kembali menguat lagi nih. Sebelumnya di tanggal 11 kemarin sempat merah ya, cukup lumayan turunnya 4,3%. Lalu di hari Senin kemarin nih kembali menghijau lagi dan hari ini kembali menghijau lagi 2,7%. Sayangnya closingnya nggak di 230-an ya, masih di 228. Nah, ini kalau misalkan dia tembus 230 ya, targetnya boleh di R1 di 243 ataupun di R2-nya di 259. Atau kalau mau tengah-tengahnya boleh di 256 juga boleh dijadikan targetnya untuk HATM. Lanjut ke IPCC. IPCC ini juga kembali menghijau ya. Nah, ini kalau misalkan dia tembus, ini sudah IPCC ini keluar dari trend channelnya dia ya. Nah, ini kalau bisa kembali lagi ke jalur yang benar ya, atau bisa tembus harga sekitar di harga 795 ya. Kalau bisa tembus, mudah-mudahan bisa naik lagi dan bisa lewat dari harga 815-nya. Untuk target kalau misalkan dia berhasil tembus 815, targetnya boleh di R2-nya ya, terdekat di harga 845. Next, TCPI. TCPI masih lanjut ya. Ini signal dari tanggal 4 Agustus masih gas terus naik ya. Ini sudah 25% kenaikannya dari pertama signal. Dan ini sudah mendekati R4 ya di 8.989. Kita lihat apakah dia akan mencapai 8989-nya ya. Kalau misalnya capai ya mau TP boleh, kalau masih mau hold juga boleh. Berikutnya ada Agro. Untuk Agro hari ini kembali menguat 1,08% ya. Target terdekat di 380. Kalau bisa tembus 380-nya boleh hold dulu ya. Dia tembus R1-nya. Masih ada resisten di 384 sebetulnya. Nah, ini juga harapannya sih bisa tembus 384-nya. Dan kalau bisa bertahan di atas 384, targetnya boleh dinaikin ke R2-nya ya di 397, tapi juga mesti lewatin resisten dulu di 388 untuk Agro. Selanjutnya ada BTPS. BTPS ini
masih santai ya, tapi mulai menguat. Nah, ini kalau misalkan dia berhasil lewat dari harga 2190 ini akan sangat bagus. Nah, ini boleh dipantau-pantau dulu pergerakannya ya. Kalau mau cicil masuk selama masih di atas 2140 boleh ya. Harapannya sih bisa ke R2 ya, sekitar di harga 2324 atau sekitar di harga 2320-nya untuk BTPS. Tapi kalau misalkan dia tembus, boleh hold dulu, mau tahu trennya bisa jauh lebih tinggi lagi untuk BTPS-nya. Oke, mungkin sampai di BTPS dulu untuk part kedua. Masih ada part ketiga, jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Jangan lupa support channel ini dengan like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di part berikutnya. Bye-bye.